Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini akan ada 3 sesi dalam acara debat. Sesi yang pertama adalah penyampaian visi dan misi dari setiap kandidat. Sesi yang kedua adalah acara inti, yaitu sesi debat. Sesi yang ketiga adalah sesi pertanyaan dari siswa-siswi SMEKDA. Sebelum kita memulai acara pada kesempatan kali ini, kami moderator akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama adalah kandidat memakai seragam putih abu. Yang kedua, kandidat dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Poin yang ketiga, untuk menyampaikan visi misi diberikan waktu selama 5 menit. Yang kelima, setiap kandidat menjawab pertanyaan dari moderator diberikan waktu 2 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Poin yang kelima, pada saat debat, mengajukan pertanyaan dan menanggapi pertanyaan, semua kandidat dilarang berkata kasar ataupun berkata yang mengandung unsur sara, serta dilarang menyinggung ras, etnis, suku, dan agama. 6. Kandidat dilarang membuat forum di dalam forum. Poin yang ketujuh, seluruh kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sebagainya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Terakhir, seluruh kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum. Baik, sebelum kita melangkah pada sesi pertama, langsung saja kita sambut kepada pasangan calon nomor 1, dipersilahkan untuk memasuki ruang debat. Selanjutnya, pasangan calon nomor 2 dipersilahkan untuk memasuki ruang debat. Dan silakan kepada pasangan calon nomor 3 untuk memasuki ruang debat. Baik, hadirin sekalian, karena seluruh pasangan calon sudah menduduki tempat duduk yang telah disediakan, langsung saja kita melangkah pada sesi pertama, yaitu sesi penyampaian visi misi dari setiap kandidat. Sekaligus perkenalan setiap kandidat. Kepada kandidat 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat nomor 1. Nama saya Tiasa Nur Faiza dari kelas 11 OTKP 1. Nama saya Hadijah Laila Mufida dari kelas 10 TB2. Kami di sini akan menyampaikan visi misi kami. Visi kami adalah menjadikan MPK SMKN Negeri Purwakarta sebagai organisasi legislatif yang Tasnya itu adalah transparan, aspirator, supervisor, dan komunikatif, serta dilandasi iman dan takwa. Misi kami adalah 1. Menanamkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membantu mensukseskan program kerja OSIS. 3. Mengelola aspirasi siswa-siswi SMEKDA yang lebih baik. 4. Mengintegrasikan hubungan OSIS MPK dengan menanamkan asas kekeluargaan. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 1 telah menyampaikan visi dan misi serta perkenalannya. Pada kandidat 2 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kandidat 2. Perkenalkan, nama saya Rara Rahayu Octavia Norena dari kelas 11 TB3. Dan nama saya Putih Arnela Sabina dari kelas OTKP 3. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah meningkatkan fungsi MPK SMK Negeri 2 Purwakarta. Meningkatkan fungsi MPK SMK Negeri 2 Purwakarta dalam membangun kinerja yang baik dan bertanggung jawab dengan berlandaskan kekeluargaan. Misi kami yaitu 1. Memilih proker OSIS yang bermanfaat bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Purwakarta dan mensukseskan seluruh kegiatan dirancang OSIS dengan peraturan sekolah. 2. Meningkatkan kinerja sama dengan OSIS dan ekstrakurikuler dalam melakukan kegiatan sekolah. 3. Memberikan wadah untuk menampung aspirasi siswa-siswi SMK Negeri 2 Purwakarta. 4. Memperhatikan kedisiplinan para pengurus OSIS dan para pengurus MPK demi kualitas yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
kepada kandidat 2 telah menyampaikan visi dan misi serta perkenalannya. Pada kandidat 3 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kandidat nomor 3. Perkenalkan, nama saya Amelia Maharani Pujadi dari kelas 11 TKJ 1 Dan saya Sirki dari kelas 10 AKL 2. Visi kami yaitu menjadikan MPK sebagai organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, serta menjadikan MPK sebagai jembatan bagi siswa dan siswi untuk menyampaikan aspirasi dan kreativitas. Visi kami yaitu mengawasi dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan OSIS, mendukung dan membantu mewujudkan program OSIS yang memiliki dampak positif bagi siswa dan siswi, membangun komunikasi yang baik antar organisasi ataupun ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan dan mengembangkan kinerja organisasi internal. Jangan lupa pilih nomor 3, maju bersama MPK Semenda luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 3 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Hadirin sekalian, langsung saja kita masuk ke sesi 2, yaitu sesi debat. Hadirin sekalian, sekedar informasi bahwasanya kandidat yang ada di depan kalian sudah dibagi-bagi sesuai dengan tim. Pasangan nomor urut 1 yaitu menempati tim netral, pasangan nomor urut 2 menempati tim pro, sedangkan pasangan nomor urut 3 menempati tim kontra. Saya selaku moderator akan menyampaikan mosi terlebih dahulu. Selanjutnya, kandidat akan diberikan waktu 1 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, setiap kandidat dipersilahkan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 2 menit. Setelah semua kandidat memberikan tanggapan, dipersilahkan untuk menyanggah apabila ada yang perlu disanggah. Apakah semua kandidat sudah siap? Siap. Baik, langsung saja saya bacakan mosinya. Dalam suatu kepengurusan MPK diperlukan adanya kuantitas dan kualitas. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau banyaknya sesuatu, sedangkan kualitas berkaitan dengan tingkat baik atau buruknya sesuatu. Jika dalam kepengurusan MPK kuantitas lebih unggul dibandingkan kualitas, layakkah orang-orang yang kurang berkualitas dipertahankan? Silahkan kepada pasangan calon nomor urut 2. Mohon maaf, silahkan untuk setiap kandidat berdiskusi dalam waktu 1 menit. Baik, waktu berdiskusi telah habis. Selanjutnya, silakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menyampaikan tanggapannya selaku tim pro. Baik, terima kasih. Tanggapan saya, kualitas adalah hal yang memang dibutuhkan untuk semua orang di organisasi. Karena kualitas yang baik akan menghasilkan hasil-hasil karya yang benar-benar baik. Dan bila kuantitas kita, jumlah orang itu sedikit, yang mengakibatkan nanti percuma bila kita punya kualitasnya baik tapi kuantitasnya kurang dari jumlahnya itu, kita kan pasti bakal mencari untuk anggota yang buat lebih banyak lagi. Dan untuk contohnya kuantitas, bila jumlahnya itu banyak tapi kita kualitasnya kecil, kemampuan besar, nanti kita akan mencari hal yang memang wah ini kebanyakannya kuantitas berjumlahnya ini banyak tapi kualitasnya jelek. Nah, jadi di saat nanti kita di organisasi ini akan membutuhkan di mana ada kualitas dan kuantitas itu dibutuhkan sendiri. Seperti itu. Terima kasih.
pasangan calon nomor 2 kurang. Pertanyaannya adalah, layakkah orang-orang yang kurang berkualitas dipertahankan? Silakan jawab sesuai dengan baik. Dijawab layak, karena memang kalau misalkan kita menjadi kualitasnya banyak, itu memang harus dibetulkan. Karena bila sesuatu kita membutuhkan tim, bila kurang tim itu nanti kita akan kesusahan. Contohnya dalam artian kita gimana nih buat berjumlahnya itu, apa masih kita akan mencari, pasti kita akan mencari dari situnya dari anggota lainnya. Saya setuju. Oke, baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 2 selaku tim pro. Silakan kepada pasangan calon nomor 3 selaku tim kontra menyampaikan tanggapan dalam waktu 2 menit. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku tim kontra akan menyampaikan pendapat saya mengenai pertanyaan, layakkah orang yang tidak terlalu berkualitas dipertahankan? Tanggapan saya adalah, untuk orang-orang yang tidak memiliki kualitas atau orang-orang yang kualitasnya kurang, itu tidak layak dipertahankan. Untuk apa suatu organisasi memiliki banyak sekali anggota dengan kuantitas yang banyak namun tidak dengan kualitasnya? Namun jika kualitasnya bagus dan kuantitasnya sedikit, orang-orang yang berkualitas itulah yang akan berpikir kritis bagaimana caranya dengan sedikit orang itu kita bisa menciptakan suatu karya. Jadi menurut saya, kuantitas itu tidak terlalu diperlukan dalam organisasi. Yang kita perlukan adalah orang-orang yang berkualitas, yang memiliki pikiran yang cerdas untuk menghasilkan pribadi yang lebih baik lagi dan untuk organisasi ke depannya. Terima kasih, sekian dari tim kontra. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 3 selaku tim kontra. Yang terakhir silakan kepada pasangan calon nomor 1 selaku tim netral untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, saya selaku tim netral akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, sebaiknya dilihat dulu ya dari jumlahnya. Kalau misalnya jumlahnya itu terlalu banyak untuk kuantitas dan kualitasnya itu nggak ada, sebaiknya sih tidak dipertahankan ya menurut saya. Tapi kalau misalnya, di lain itu juga bisa diasah lagi gitu orang-orang yang tidak berkualitas itu. Menurut saya segitu saja. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, setiap pasangan calon sudah menanggapi tanggapannya masing-masing. Silakan kepada paslon nomor 1, 2 maupun 3 untuk menyanggah lawan kalian apabila ada yang perlu disanggah. Silakan apabila ada yang disanggah untuk menyampaikan interupsi. Interupsi, pasangan kontra ingin menyampaikan pendapat. Di sini silakan. Saya ingin menyanggah dari tim netral. Jadi bagaimana jawaban yang jelas? Apakah tim netral setuju dengan pendapat dari tim pro atau tim kontra? Karena menurut saya tanggapan yang disampaikan oleh tim netral tadi tidak memutuskan suatu pendapat, melainkan menyampaikan dari kedua belah sisi. Terima kasih. Baik, silakan. Interupsi dari tim netral. Oke, saya akan menyanggah tim kontra. Sebenarnya saya kan emang netral, jadi saya ya nggak bakal berpihak pada kontra maupun pro gitu. Makasih. Apakah wakilnya ada yang disampaikan? Silakan. Apabila kurang atau gimana? Cukup. Ada lagi yang disanggah? Cukup. Izin. Kalau dari saya sendiri, karena kan kalau misalkan kita membutuhkan berjumlah atau kuantitas yang banyak, itu harus benar-benar dibutuhkan. Dan kualitas pun sama. Memang kalau misalkan kita dibutuhkan untuk kualitas emang harus diadakan dengan cara mengasahnya kembali anggota-anggotanya seperti itu teh. Apakah ada yang ingin disanggah? Mungkin dari tiap-tiap wakilnya ada yang ingin disampaikan?
Instruksi teh, silakan. Saya ingin menyanggah lagi. Saya ingin menyanggah tim pro. Setelah tadi saya menyanggah tim netral, saya ingin menyanggah pendapat tim pro. Seperti yang tim pro katakan tadi bahwa kualitas kita bisa mengasahnya. Nah, bagaimana dengan apakah suatu organisasi mampu untuk mengasah semua anggota organisasinya dengan jumlah kuantitas yang terlalu banyak? Apakah organisasi itu mampu gitu untuk mengasah semua teman-temannya dalam suatu organisasi tersebut dengan jumlah anggota yang terlalu banyak seperti itu? Iya kan? Baik. Kalau bagi saya, karena memang ini adalah organisasi, di mana organisasi adalah bekerja sama, jadi saling membantu. Dari hal itu, kita bakal saling membantu satu sama lain untuk mengajarkan dengan cara yang benar. Terima kasih. Izin menyanggah, silakan. Jika sudah dikatakan mampu dan apabila dalam suatu organisasi memiliki suatu kegiatan, di mana kegiatan itu kita sedang dalam proses pengasahan, apakah dengan proses kalian mengasah dan juga berbentrok dengan event tersebut dengan kualitas yang masih kurang, bagaimana cara organisasi tersebut mengarahkan anggotanya dalam event tersebut? Dalam artian para anggota ini belum memiliki kualitas yang cukup, jadi mereka tidak tahu apa nih kerjanya. Nah, bagaimana kalian cara mengatasi orang-orang yang belum berkualitas dalam arti masih dalam proses untuk mengasah? Terima kasih. Interupsi, silakan. Netral, saya ingin menyanggah tim mereka karena kalau misalnya kita belum tahu kerjanya, ya pasti ada ditanya dong. Kalau ditanya itu ya pasti kan kita juga ngasih tahu, nggak mungkin kita diamin aja, nggak mungkin kita kayak biarin mereka kerjanya nggak bener gitu, kualitasnya bakal rendah segitu-gitu aja. Terima kasih. Apakah ada yang bisa lagi? Silakan. Dari saya sendiri, memang kalau misalkan kita pasti bahkan mempertanyakan pertama dia masuk untuk hal yang bernama berorganisasi. Di sana kita akan menanyakan kualitas kamu apa, kuantitas kamu apa. Di sana kita akan tidak memisahkan, tapi kita hanya bertanya untuk bagaimana kualitas kamu. Nanti di sana kita akan memberikan pengasahan lebih banyak kepada dia. Untuk contohnya dari materi ini dia belum bisa, kita lebih bisa mengajarkan. Contohnya dari kita tidak bisa, kita bisa mengambil anggota lain untuk membantu dirinya untuk bisa lebih maju atau lebih bisa lebih ke depan dia memahaminya seperti itu. Terima kasih. Oke, karena setiap kandidat sudah menyampaikan tanggapan dan sanggahannya, waktu debat telah selesai. Langsung saja kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi pertanyaan. Kepada moderator, Teh Putri dipersilakan. Baik, sekarang memasuki ke sesi pertanyaan dari siswa-siswi Smekda. Pertanyaan dari Dimas Pramudiawe. Besar, kecil, atau sedikit banyaknya kontribusi MPK pada sekolah itu contohnya seperti apa? Saya ulang, pertanyaan dari Dimas Pramudiawe. Besar, kecil, atau sedikit banyaknya kontribusi MPK pada sekolah itu contohnya seperti apa? Pada paslon 1, kami persilakan. Ingin menjawab. Besar kecilnya itu misalnya kita membantu seberapa banyak kita membantu program kerja OSIS atau program atau apapun yang guru suruh untuk kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Apakah wakilnya ingin menambahkan? Pada paslon 2 kami persilakan. Baik, contohnya dari hal kita organisasi, OSIS dan MPK saling membantu dalam hal apapun yang disuruh sekolah. Dari situ kita akan melihat contohnya dari hal guru menyuruh kita untuk membuat acara atau event yang memang benar bermanfaat bagi siswa-siswa SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah, seperti itu contohnya. Terima kasih. Apakah wakilnya ingin menambahkan? Ya, jadi selain saling membantu, kita juga akan saling berkolaborasi. Nah, cara berkolaborasi itu sendiri, kita akan berkolaborasi OSIS dengan MPK. Nah, cara berkolaborasi itu saling membantu dan saling bekerja sama.
siapa yang akan menampung aspirasi dan kreativitas siswa dalam menyuarakan pendapatnya kalau bukan MPK? Seperti itu. Terima kasih. Apa mewakili ingin menambahkan? Baik, terima kasih pada paslon 3 yang telah memberikan tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya adalah dikhususkan kepada wakil masing-masing. Pertanyaan dari @revalina_dara_17. Gimana cara setiap kandidat apabila terdapat perbedaan pendapat di setiap anggota dan cara untuk menggalinya? Saya ulang, pertanyaan dari Revalina_dara_17. Gimana cara setiap kandidat apabila terdapat perbedaan pendapat di setiap anggota dan cara menggalinya? Kepada paslon 1, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab. Di setiap pasangan pasti akan ada yang namanya perbedaan pendapat. Cara menangani hal seperti itu, menurut saya akan mencoba lagi untuk berbicara kepada pasangan saya dan akan coba mencari hal yang tidak diskusikan itu, kita akan mencari jalan keluarnya bersama. Jadi kayak kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kami akan coba untuk kayak berkolaborasi bersama. Pendapat yang satu dengan pendapat lainnya kita akan coba untuk menyatukannya agar bisa bersama-sama mencapai tujuan. Paslon lain dilarang berdiskusi. Silakan kepada wakil paslon nomor 2. Ya, cara menangani hal tersebut. Jadi saya akan mengajak si yang berbeda pendapat dengan saya itu berdua untuk bermusyawarah. Kenapa saya akan menanyakan kenapa berbeda pendapatnya. Nah, dari situ kita akan saling tahu dan saling memberikan alasan gitu. Jadi dari situ kita akan memutuskan di mana hal yang bermanfaat, di mana juga hal yang tidak bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 2. Paslon nomor 3, kami persilakan. Cara mengatasi hal berikut, saya akan menghitungkan lagi dengan si yang beda pendapat dengan saya akan kerja untuk bisa membicarakannya lagi berdua, terus kenapa gitu. Terus nanti kita bisa kerja sama, terus kayak saling menukar pikiran, ide-ide, dan saling mengasih ide, terus bisa bekerja sama atas apa yang dipermasalahkan itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada paslon nomor 3. Kemudian ada pertanyaan dari @aura Nurajija. Simak baik-baik. Jika kamu diberikan pilihan keluarga, MPK, dan Expo, maka kamu akan pilih yang mana dan presentasikan. Kepada paslon nomor 3, kamu persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika kita suruh memilih antara 3 pilihan tersebut, dan kita harusnya sudah tahu dong konsekuensinya kita memilih berorganisasi, juga keluarga, juga ekskul. Kita memiliki tanggung jawab dalam ketiga hal tersebut. Cara saya agar untuk memilih, saya tidak akan memilih karena saya sudah memilih untuk melakukan ketiga hal tersebut. Semuanya sama-sama penting, semuanya memiliki
kasih kepada paslon nomor urut 3. Kepada pasangan nomor urut 2 kami persilahkan. Baik, bagi saya sendiri, saya pasti akan meluangkan waktu saya pertama contohnya dari OSIS atau dari MPK ataupun dari eskul ataupun dari keluarga. Jadi pertama saya akan menyempatkan dulu pertama dari organisasi, eskul, kemudian dari keluarga seperti itu teh. Saya membagi waktu dengan cara memilih pertama awalnya itu adalah organisasi dari MPK dan juga eskul. Selebihnya itu keluarga seperti itu teh. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 1 saya persilahkan. Izin menjawab. Untuk saya sendiri saya akan memilih keluarga nomor 1 dan lalu ke MPK lalu ke eskul. Terima kasih. Mau menambahkan, kami pilih semuanya karena menurut kami itu agar semuanya optimal. Jadi nomor 1 keluarga, nomor 2 MPK lalu eskul agar semuanya optimal. Sekian, terima kasih. Baik, hadirin sekalian, tiap-tiap paslon sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, ini pertanyaannya dikhususkan untuk para wakil. Pertanyaannya dari @sitiratdat16. Menurut paslon, seberapa penting kolaborasi dan apa yang akan dilakukan agar kolaborasi itu konsisten terlaksana? Saya ulang. Menurut paslon, seberapa penting kolaborasi dan apa yang akan dilakukan agar kolaborasi itu konsisten terlaksana? Silakan, siapa yang akan menjawab duluan? Silakan kepada wakil paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf untuk para kandidat dilarang untuk berdiskusi. Silakan wakil paslon 3. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Karena menurut saya kolaborasi itu sangat penting karena organisasi itu tidak berdiri sendiri, tapi perlu juga ide-ide dari yang lain juga. Silakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab. Berkolaborasi itu sangat penting dalam suatu organisasi karena jika tidak ada berkolaborasi, maka kita tidak akan saling bekerja sama di antara suatu organisasi itu dan tidak akan tercapai juga tujuan dari organisasi tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor 1 wakilnya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Jadi menurut saya kolaborasi itu sangatlah penting karena setiap orang memiliki ide-ide sendiri dan kreativitas tersendiri. Dan jika kita bersama-sama menyatukan ide-ide tersebut, maka kita akan mencapai sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan untuk memastikan kolaborasi itu berjalan dengan baik, maka kita harus bersama bekerja sama dan saling mendengarkan tentang pendapat-pendapat orang lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada wakil masing-masing kandidat yang sudah menjawab pertanyaan. Pertanyaan terakhir yaitu dari marketing 3. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan jika ada anggota yang pasif selain bertanya dan mendengarkan? Saya ulang, apa yang akan Anda lakukan jika ada anggota yang pasif selain bertanya dan mendengarkan? Silakan, siapa yang menjawab terlebih dahulu? Silakan kepada paslon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, jika ada satu orang yang pasif dalam organisasi, selain mengingatkan dan menegur, kita akan dalam suatu organisasi kita perlu yang namanya aturan. Kita akan membuat aturan di mana jika kita melanggar dalam arti kita pasif, akan ada konsekuensi yang didapat oleh orang tersebut. Dengan cara apa? Kita akan melakukan seperti sidang dalam suatu forum untuk menentukan bagaimana dan alasan apa yang membuat si orang tersebut itu menjadi pasif. Karena seperti yang kita tahu, dalam seleksi kita sudah memasuki tahap seleksi dan pasti orang itu juga salah satu orang yang unggul di sekolah. Jadi kita juga akan menanyakan juga mengapa orang tersebut
organisasi. Terima kasih. Silakan selanjutnya siapa yang akan menjawab pertanyaan? Silakan kepada paslon nomor 2. Untuk dari saya sendiri, kita akan mempertanyakan dulu kepada seseorang yang berbeda, yang pasif itu. Pertama, kita akan menanyakan contohnya dari kenapa kamu bisa seperti ini. Kalau misalkan contohnya seperti itu terus, kita akan memberikan contohnya dalam hukuman atau bukan hukuman sih, dalam peraturan dari organisasinya itu tersebut. Terima kasih. Silakan paslon nomor 1. Kalau saya sendiri, saya akan ajak berdiskusi dulu dan menanyakan akarnya itu di mana, dia itu kenapa, dan apa yang membuat dia menjadi pasif. Terima kasih. Baik, seluruh paslon sudah menjawab pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup acara debat pada kali ini, saya persilahkan kepada masing-masing kandidat untuk menyampaikan slogannya masing-masing. Silahkan dimulai dari paslon 2. Bersama nomor 2 untuk MPK Kreatif Maju Sneda Ceria. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Bersama kuat, Bersama tangguh, nomor 1 pasti bisa. silakan kepada paslon nomor 3. Jangan lupa pilih nomor 3, maju bersama MPK Sneda luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, serangkaian acara telah selesai pada acara debat kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3. Jangan lupa ya teman-teman, nanti tanggal 7 bakal ada pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPK SMK Negeri 2 Purwakarta periode 2021-2022. Cukup sekian dari kami, saya Dice Sofianti dan saya Putri Risma Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum